Pernah nggak sih kita ngajarin anak SD ngerjain soal 2 tambah 3, tapi anaknya cuma hafal tanpa benar-benar paham? Padahal di balik pelajaran sederhana seperti penjumlahan itu tadi, ada cara berpikir yang dalam banget. Hai, perkenalkan, namaku Anissa Masurfananti, NIM 8605130074. Dalam filsafat ilmu, ini disebut ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tenang, ini bukan sesuatu yang rumit, bahkan bisa kita lihat dari pelajaran yang paling dasar di SD. Yang pertama, ontologi. Gampangnya, apa yang dipelajari? Saat anak belajar 2 tambah 3, sebenarnya dia benar-benar sedang belajar tentang angka, konsep jumlah, dan hubungan antara benda dengan bilangan. Jadi, bukan sekedar 2 tambah 3 sama dengan 5, tapi memahami bahwa jumlah benda bisa digabungkan. Contohnya gini, ada 2 permen, lalu ditambah 3 permen, jadilah 5 permen. Di sini anak belajar apa itu penjumlahan, itulah ontologi. Yang kedua, epistemologi. Gampangnya gini, bagaimana anak itu tahu itu benar? Anak SD tidak langsung paham angka secara abstrak kan. Mereka butuh namanya proses. Biasanya mereka belajarnya itu dengan menghitung pakai jari, memakai benda nyata seperti sempoa atau papan perkalian kan. Atau bisa juga dengan mencoba latihan yang berulang-ulang. Misalnya nih, anak benar-benar menghitung 1, 2, kemudian kalau ditambah 3 berarti 1, 2, 3 berarti kan 5. Nah, itu berulang-ulang. Artinya pengetahuan itu dapat lewat pengalaman dan latihan, bukan sekedar hafalan saja. Inilah epistemologi. Yang ketiga, aksiologi. Gampangnya gini, untuk apa ilmu itu digunakan? Ini bagian yang sering kita lupakan. Anak belajar penjumlahan bukan cuma buat ujian aja, tapi supaya bisa menghitung uang jajan, tahu jumlah barang, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau kamu punya uang 2.000, lalu dikasih 3.000, jadi berapa? Gitu. Jadi ilmu ini punya manfaat yang nyata dalam hidup anak. Itulah aksiologi. Kalau disederhanakan, ontologi itu anak belajar tentang konsep jumlah. Kalau epistemologi, anak itu tahu lewat menghitung langsung. Kalau aksiologi, anak pakai untuk kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Artinya bahkan pelajaran sederhana penjumlahan pun punya cara berpikir yang lengkap. Sebagai calon guru, kita tuh bukan cuma mengajarkan anak untuk bisa menjawab soal, tapi membantu mereka paham apa yang dipelajari, bagaimana cara memahaminya, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Karena dari hal yang sederhana kayak 2 tambah 3 tadi, kita sebenarnya sedang membangun cara berpikir anak untuk memahami dunia. Yang kita ajarkan ini bukan hanya hitungan aja, tapi bekal berpikir untuk masa depan mereka. Semoga ini bisa jadi insight baru buat kita ya sebagai pembelajar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Bye-bye.